Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2288. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Anggun, lekuk tubuhnya indah dan setiap gerak-geriknya memancarkan pesona yang memukau. Kinchan menundukkan kepalanya, namun melihat Chen Sisi mendongak, mata Phoenix-nya sedikit terangkat, matanya seterang bintang, bibir merahnya sedikit terbuka dengan kerinduan tak berujung di matanya. Kulitnya seharus klim dan bersinar cemerlang di bawah cahaya, seolah-olah setiap incinya memancarkan daya tarik yang mematikan. Hah? Sebelum Kinchan sempat berbicara, bibir merah menggoda Chen Sisi sudah mencium dirinya dengan ganas. Lidahnya yang lembut dan harum sangat lincah langsung merasuk ke dalam mulut Kinchan. Pelan-pelan itu mengetuk gigi Kinchan yang terjerat dengan air liurnya yang terasa manis. Kinchan dan Chen Sisi pun hampir tercekik dalam kerinduan gila. Mereka meledak dalam sekejap menghancurkan dunia. Ledakan, jalan kosmik asli langsung beresonansi dengan jalan dunia bawah membentuk badai yang mengerikan. Saat ini di neraka di mana di sungai panjang kematian berada, yaitu di sungai Nether, seluruh sungai kematian itu nampak langsung bergairah oleh ciuman mesra antara Chen Sisi dan Kinchan. Itu bagaikan tsunami yang menyapu langit dan menyebabkan bumi runtuh. Sementara di sungai kematian, Putri Muyao alias Ning Muyao, Xiao Xiao, Kaisar Neteng alias Kaisar Yoming, dan juga 10 Raja Neraka dan yang lainnya nampak melayang di sana memandangi sungai kematian yang nampak terus bergolak dan samar-samar dapat merasakan perubahan di alam semesta asli. Tuan Kinchan sudah waktunya kembali ke alam semesta awal. Kaisar Nether alias Kaisar Yoming menatap tangannya. Kultivasiku tampaknya bisa melangkah lebih jauh. Pada saat ini aura mengerikan melonjak dari tubuhnya yang disertai dengan kekuatan dunia yang melonjak, samar-samar memancarkan jejak aura Kaisar Dewa setengah langkah menuju ke puncak Kaisar Dewa. Bukan hanya dia saja, bahkan 10 Raja Neraka di sampingnya pun samar-samar memancarkan aura seorang Kaisar Dewa. Sebagai dewa dari 4 Kaisar Dewa terhebat dengan sejarah terpanjang di dunia bawah, mereka berdua telah mencapai level Kaisar puncak bertahun-tahun yang lalu. Hanya saja karena keterbatasan dunia bawah, mereka 4 Kaisar Agung tidak pernah bisa memasuki ranah Kaisar Dewa. Dan setelah mengalami pemberontakan Kaisar Mingjang dan Kaisar Wuyue, dunia bawah kini terhubung dengan alam semesta asli, dan melalui sungai kematian juga napas dunia yang terus-menerus dipancarkan dari alam semesta asli. Itu telah memungkinkan Kaisar Agung Yoming dan 10 Raja Neraka untuk melangkah ke ranah puncak Kaisar Dewa setengah langkah. Namun karena keterbatasan dunia bawah, dia masih belum mampu untuk melewati ambang batas tingkat Kaisar Dewa. Namun pada saat ini setelah Kinchan kembali lagi dengan meluasnya alam semesta asli, Kaisar Yoming juga merasa bahwa kultivasinya tampak telah kehilangan beberapa penghalang dunia bawah. Tampaknya itu menjadi sedikit lebih renggang. Apakah pria itu kembali? Ning Muyao melayang di sana, merasakan kehampaan di kejauhan, bergumam pada dirinya sendiri dengan tatapan melankolis di matanya. Tuan Muyao, Tuan Kinchan adalah pria yang luar biasa. Semua wanita pasti menyukainya, Anda tidak perlu menyembunyikannya. Namun tepat pada saat itu terdengar suara kasar berkata dengan nada tidak peduli. Lihat Tuan Muyao, ya jika Anda bersungguh-sungguh tertarik pada Tuan Kinchan, maka beranikan diri Anda untuk mengungkapkannya dan mengatakannya. Karena berdasarkan pemahaman saya tentang Tuan Kinchan, pria selalu berhati lembut. Konon saat pria mengejar wanita ada gunung di antara mereka, tetapi di saat wanita mengejar pria hanya ada lapisan kain kasak saja di antara mereka, dan selama Anda mengambil inisiatif untuk memperjuangkannya, maka dengan kecantikan dan kebijaksanaan Anda pasti akan menang dalam hitungan menit untuk memenangkan Master Kinchan. Sosok seseorang datang dan berbicara secara langsung. Itu adalah Wan Gu alias leluhur 10.000 tulang. 10.000 tulang, apa yang sedang kamu bicarakan?
Tepat setelah sosok itu selesai berbicara, Kaisar Agung Yoming memukul leluhur 10.000 tulang dengan keras menggunakan tongkatnya. Kemudian dia menoleh dan mengerutkan kening kepada Putri Mu Yao dan berkata, "Putri Mu Yao, bawahanku ini agak bodoh, jadi jangan anggap dia." "Tuan Yoming, kapan aku menjadi bodoh?" kata leluhur 10.000 tulang. Dia menutupi kepalanya dengan tangannya. Untungnya tulangnya keras, kalau tidak tulangnya akan retak. "Apakah bawahan mengatakan sesuatu yang salah?" Leluhur 10.000 tulang berkata dengan sedih, "Meskipun kamu telah mengikuti Tuan Muda Kincen untuk waktu yang lama, kamu telah tidur. Sebagian besar waktu tidak seperti bawahanmu yang telah menjadi berlatih dengan Tuan Muda Chen. Ketika kami berada di dunia bawah sebelumnya, dan Tuan Muda Chen adalah orang yang sangat suka main perempuan. Kalau boleh dibilang, dia adalah bajingan. Tapi kalau boleh dibilang dia bajingan, kalau berhadapan dengan pria seperti itu, tidak ada gunanya bersikap pendiam. Kamu harus lebih buruk darinya," kata leluhur 10.000 tulang. Dia berkata dengan serius. Mendengar itu, wajah Kaisar Agung Yoming berubah menjadi hijau dan dia memukul leluhur 10.000 tulang dengan keras lagi dengan tongkatnya. "Leluhur 10.000 tulang, apakah kamu masih punya sesuatu untuk dikatakan?" kata Kaisar Agung Yoming. Mendengar itu, leluhur 10.000 tulang pun hanya menutupi kepalanya. "Aku tidak melakukan ini demi Nona Mu Yao. Tuan Muda Chen itu memiliki banyak wanita, orang kepercayaan di alam semesta asli di dunia bawah. Kita, kecuali Nona Chen Sisi, tidak ada orang lain. Jika Tuan Muda Chen menjadi kuat di masa depan, pihak kita akan sangat lemah, maka kita harus memiliki lebih banyak kesempatan." Kaisar Agung Yoming memusatkan perhatian mereka di saat mendengar apa yang dikatakan oleh leluhur 10.000 tulang, karena apa yang dikatakan oleh leluhur 10.000 tulang memang masuk akal. Mendengar itu, Putri Ning Mu Yao terdiam sejenak lalu tersenyum tipis. "Tuan Muda Chen memang sangat luar biasa, tetapi dia bukan rekan yang baik. Aku bahkan tidak mengerti hatiku sendiri. Bagaimana mungkin aku bisa mengambil inisiatif?" Setelah Putri Mu Yao selesai berbicara, Putri Mu Yao berbalik dan pergi. Sementara leluhur 10.000 tulang hanya melihat Putri Mu Yao yang pergi dan menggelengkan kepalanya. Nona Mu Yao ini masih saja sombong, tetapi terkadang orang harus menghadapi hati mereka sendiri. Sayang sekali aku bukan seorang wanita. Jika aku seorang wanita, aku pasti tidak akan terlalu santai. Tidak masalah apakah seorang pria menghabiskan uang atau tidak. Pria sejati adalah pria yang bersedia memberiku keuntungan. Persetan denganmu. Leluhur 10.000 tulang, nilai-nilai apa yang kamu miliki? Kembalilah dan berlatihlah, kata Kaisar Agung Yoming. Wajah Kaisar Agung Yoming itu nampak jelek dan dia tidak dapat menahan diri lagi. Dirinya pun langsung mengusir leluhur 10.000 tulang. Jika Anda terlalu banyak mendengar hal ini, Anda pasti akan terpengaruh. Saat ini di alam semesta awal, Qinchen dan Chen Sisi saling berpelukan. Debu berdesir, beberapa suara gembira terdengar lagi dan seluruh tubuh Qinchen bergetar. Dia merasakan dirinya dipeluk oleh banyak tubuh lembut. Napas dan suara familiar pun membuat Qinchen langsung tahu siapa yang datang, dan itu adalah Yu Qiansu, Jiu Yu, dan Sangguan Wan-er. Qinchen merasa bersalah. Saya bertarung di lautan luas alam semesta dan tidak memiliki banyak kesempatan untuk menemani mereka. Yu Qiansu dan yang lainnya berkorban begitu banyak untuk mendukungku. Beberapa orang berpisah dan saling memandang air mata di mata mereka. Air matanya bercucuran. Ayah, apakah itu kamu? Namun pada saat ini sebuah suara kekanak-kanakan dan gembira tiba-tiba terdengar. Lalu tiba-tiba kekosongan di depan berfluktuasi dan sesosok tiba-tiba merobek kehampaan dan muncul tepat jauh dari Qinchen. Dia nampak adalah seorang anak berusia sekitar 3 atau 4 tahun dengan wajah bulat, kulit cerah dan rona merah sehat seperti apel yang baru dipetik. Sepasang mata besar yang cerah dengan warna hitam dan putih yang jernih serta bulu mata yang panjang dan tebal berkedip-kedip menatap Qinchen dengan penuh semangat dengan kemurnian dan keingintahuan yang unik. Bagi anak-anak, hidungnya yang kecil, agak mancung dan seringkali ada sedikit kesan keras kepala di sudut mulutnya yang nampak itu memperlihatkan tampilan yang pantang menyerah. Dan anak itu secara alami bangga pada dirinya sendiri. Apakah kamu ayahku? Pada saat ini anak itu tampak sedikit ragu-ragu di depan Qinchen yang tidak tahu apakah harus mengambil inisiatif untuk melangkah maju atau tidak. Dia mengedipkan matanya yang kecil.
Kamu, Kincen pun menjadi tertegun. Mengapa ada anak di sini? Dan yang terpenting adalah anak ini telah mencapai ranah transenden, yang mana itu sangatlah luar biasa. Kincen pun buru-buru menatap Chen Sisi, Yu Qiansu dan yang lainnya di sampingnya. Mungkinkah Chen Sisi dan yang lainnya melahirkan seorang anak untuk dirinya selama dirinya pergi? Tapi itu tidak benar. Jika aku benar-benar punya anak, aku harus tahu tentang itu kan? Nianli, kenapa kamu berlari begitu cepat? Tunggu ibu, jangan gegabah. Mendesir. Pada saat ini sebuah kekosongan di sana tiba-tiba terbelah lagi dan sesosok tubuh yang anggun berjalan keluar dari kekosongan itu dan tiba-tiba menggendong anak itu. Raja Iblis Api Merah, kata Kincen. Dia langsung tertegun di saat melihat orang itu datang. Cian, senang bertemu kalian semua. Raja Iblis Api Merah pun membungkuk sedikit. Ibu, ini bukannya ayah, kata anak kecil itu dengan sedikit kecewa. Nianli, jangan berbicara omong kosong. Ini adalah Tuan Muda Kincen dari alam semesta asli. Dia adalah penguasa alam semesta hari ini. Dia dan ayahmu sedang dalam masalah hidup dan mati. Ketika Raja Iblis Api Merah mengatakan ini, dia segera diam dan tidak berani melanjutkan. Bu, apa hubungan hidup dan mati antara dia dan ayahku? Kata anak kecil itu. Ini, Raja Iblis Api Merah hanya bisa tertegun di tempat. Dia tampak malu. Dirinya tidak mungkin mengatakan bahwa Kincen dan ayahnya adalah musuh bebuyutan, kan? Cian, apakah dia putra Molly? Kata Kincen. Dia menatap anak laki-laki kecil di depannya yang matanya berdetuk dan nampak sebening anggur kristal, dan perasaan abu surya yang tak dapat dijelaskan pun muncul dalam hatinya. Dahulu kala, Molly seorang pria yang begitu mendominasi dan berkuasa, benar-benar memiliki seorang anak dan dia sangatlah imut. Dan hal terpenting adalah dia lahir dari Raja Iblis Api Merah dari klan Iblis Alien. Meskipun Kincen tahu betul bahwa setelah mengalami siklus hidup dan mati di dunia bawah, Raja Iblis Api Merah telah bereinkarnasi, jiwanya dimurnikan dan tubuhnya sepenuhnya telah berubah menjadi penampilan kaisar bela diri Hongyan dengan kecantikan yang tiada tara. Tetapi ketika Kincen memikirkan penampilan asli Raja Iblis Api Merah sebelumnya, Kincen selalu merasakan sesuatu yang aneh di dalam hatinya dan dia tidak dapat menerimanya.